Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'du syuhuri wal ayyam wa layali bimazaya wa fadaila yu'adzamu fihal ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut tim ru'yat dari Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama atau LFNU, hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 kemarin kita sudah memasuki bulan Rajab 1443 Hijriah, di mana bulan ini merupakan bulannya Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rajabus syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Dalam sebuah pengajian dahulu, Al-Mafurullah Simbah Kiai Haji Maimun Zubair pernah mengatakan bahwa barang siapa bulan Rajabnya bagus, maka bulan Sya'ban dan Ramadan juga bisa dipastikan bagus. Senada dengan Syekh Zunun Al-Misri, sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Ghuniyah, bahwa Rajab adalah bulan untuk meninggalkan kejelekan, Sya'ban adalah bulan untuk menambah ketaatan, dan Ramadan adalah bulan untuk menjemput kemuliaan. Abu Nuaim dan Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali memasuki bulan Rajab, beliau membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Secara tidak langsung, doa ini adalah permohonan agar panjang umur. Tentu saja bukan sekedar usia panjang, tetapi juga usia yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena di bulan Rajab ini pula pintu-pintu ampunan Allah telah terbuka. Maka dari itu, inilah waktu yang tepat untuk bertaubat atas segala dosa. Waktu yang tepat untuk putar balik apabila ternyata selama ini sudah terlalu jauh keluar dari jalan Allah. Sehingga memanfaatkan waktu secara bijak merupakan hal yang utama, karena waktu yang tepat untuk beramal baik bukanlah besok, tetapi hari ini. Lantar jingal ayyamul lati madaj,
hari-hari yang lalu takkan pernah kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi yang masih memiliki hutang puasa Ramadan tahun lalu, alangkah baiknya untuk segera melunasi hutang puasanya, karena datangnya bulan Rajab ini mengingatkan kita akan semakin dekatnya dengan puasa Ramadan. Namun, bagi yang tidak memiliki hutang puasa, kita juga disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab ini, seperti halnya kita juga disunahkan untuk memperbanyak puasa di 3 bulan haram yang lain, seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Meskipun tidak ada hadis sahih yang secara khusus menyatakan kesunahan puasa Rajab, tetapi larangan secara khusus untuk berpuasa pada bulan Rajab juga tidak ada. Para ulama mengatakan bahwa dalil-dalil umum mengenai anjuran berpuasa setahun penuh kecuali 5 hari yang diharamkan cukup dijadikan dalil atas kesunahan puasa Rajab. Kesunahan puasa Rajab juga dapat diambil dari dalil-dalil umum mengenai dianjurkannya berpuasa pada 4 bulan haram. Disebutkan dalam Sahih Muslim hadis nomor 1960, ngan Utsman bin Hakim al-Ansori qala sa'altu Sa'id bin Jubair ngan shaumi Rajab wa nahnu yauma idzin fi Rajab faqala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Dari Utsman bin Hakim al-Ansori bahwa ia berkata, saya bertanya kepada sahabat Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab, dan saat itu kami berada di bulan Rajab. Maka ia pun menjawab, saya telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan berbuka. Dan beliau juga pernah berbuka hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan puasa. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengomentari hadis di atas dengan mengatakan, zahirnya yang dimaksud sahabat Sa'id bin Jubair dengan pengambilan hadis ini sebagai dalil adalah bahwa tidak ada nas yang menyatakan sunnah ataupun melarang secara khusus terkait puasa Rajab. Karenanya, ia masuk dalam hukum puasa pada bulan-bulan yang lain. Dalam Sunan Abi Dawud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan kesunahan puasa pada bulan-bulan haram atau al-ashhurul hurum, yakni 4 bulan yang dimuliakan, dan Rajab adalah salah satunya. Wallahu a'lam. Sedangkan Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra menyatakan bahwa meskipun hadis-hadis mengenai keutamaan puasa Rajab tidak ada yang sahih, tetapi bukan berarti semuanya palsu. Menurutnya, di antara hadis-hadis tersebut ada yang tidak palsu, melainkan berstatus dhaif atau lemah dan boleh diamalkan dalam fadhailul amal, yakni menjelaskan tentang keutamaan amal-amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Maulana Syekh Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani, salah satu Syekh Al-Azhar Mesir,
yang juga mursyid thariqah Yusriyah Siddiqiyah Saziliyah Mesir, dalam khutbah Jumatnya tahun lalu juga menganjurkan agar kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Rajab, karena hal itu termasuk bagian dari mengagungkan syiar Allah. Orang yang sering membaca Al-Quran adalah orang yang akan mewarisi syafaat dari sang pemberi syafaat paling agung, yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi mensyafaati seluruh makhluk, sedangkan pembaca Al-Quran dapat mensyafaati 10 anggota keluarganya yang bahkan sudah dicap wajib masuk neraka. Untuk orang yang hafal Al-Quran, hendaklah dia memanjangkan salat dan membaca hafalannya di dalam salat, karena membaca Al-Quran di dalam salat mutlak lebih utama daripada di luar salat. Adapun bagi yang belum hafal, hendaklah dia memperbanyak rakaat salat atau sering salat sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih lanjut Syekh Yusri menyampaikan bahwa bulan Rajab merupakan bulan haram. Maksiat yang dikerjakan di dalamnya dosanya lebih besar daripada maksiat yang dilakukan di bulan-bulan haram. Sebagaimana maksiat yang dilakukan di masjid lebih jelek atau tercela daripada yang dilakukan di luar masjid. Juga seperti yang dilakukan di Mekah dan Madinah, tingkat keharamannya lebih daripada yang dilakukan di luar dua kota suci itu. Derajat keharaman atau keburukan suatu maksiat tergantung kepada tempat, waktu, ataupun orang yang melihat ketika maksiat sedang dilakukan. Maka dosa bermaksiat di depan orang tua atau guru itu lebih besar daripada selainnya. Mari kita melakukan amal ibadah sedikit demi sedikit, mulai dari menanam dan menabur benih di bulan Rajab, kemudian menyirami dan mengikuti perkembangan benihnya yang sudah tumbuh di bulan Sya'ban, dan akhirnya bisa memanen hasilnya di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salim tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha, wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaratin wahdil man khadhalal muslimin wa tamir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anal bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan ngam baladina Indonesia khosoh
wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.